ketika jadi cekcok. Apa yang baru? Kecap coba inventarisir. Harus percaya diri untuk bilang hal yang baru dari GMKI cabang Keva Menanum 1, 2, 3. Apa yang baru? Sekcap boleh bantu dia. Apa yang baru menurutmu? Semangat pasti, pengurus pasti juga. Apalagi yang baru? Kebaruan itu sesuatu yang selalu dinantikan. Semua orang pasti senang dengan sesuatu yang baru. Kalau Anda disuruh memilih yang baru dan yang lama, Anda lebih pilih yang baru atau yang lama? Baru atau lama? Baru. Lama atau baru? Baru. Kenapa jawab ragu-ragu? Ya, dilema. Semua orang pasti suka, senang terhadap sesuatu yang baru. Baju baru, apalagi yang baru? Coba kalian sebut. Ada yang bilang pacar baru. Saudara, kebaruan itu sesuatu yang selalu ditunggu. Kebaruan itu selalu identik dengan kesegaran. Kebaruan itu selalu identik dengan sesuatu yang menyenangkan. Karena itu, pergerakan mahasiswa Kristen Indonesia dalam terang tema ini, kita mau bilang bahwa Kristus menjadikan semuanya, bukan hanya sebagian, tapi semuanya, keseluruhan menjadi baru di dalam kehidupan kita. Karena itu mulailah dengan hal-hal yang baru. Saya senang pengurus yang sekarang ini, mereka sering datang ke rumah. Ya, mereka sudah mulai lebih kenal gerejanya, seniornya. Dulu-dulu masih zaman Pak Bukifan masih sering ya, datang. Lalu beberapa periode selanjutnya mereka sudah mulai lupa senior-seniornya. Bahkan mungkin mereka juga salah sebut mereka punya pimpinan gereja. Ya, kalau salah sebut pimpinan gereja, kalau kita bilang ini adalah gerakan mahasiswa Kristen, nah ini sesuatu yang harus dievaluasi secara baik. Firman Tuhan malam hari ini berbicara kepada kita tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu adalah penglihatan Yohanes di Patmos. Dia bukan sedang berlibur di sana, tetapi dia di Patmos dibuang di sana. Ketika dia dibuang di Pulau Patmos, dia mendapatkan penglihatan, termasuk apa yang kita baca hari ini dalam Wahyu 21 tentang sebuah visi akan kehidupan dunia yang baru. Ayat 21 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Kalau kita membaca kitab Wahyu, secara historis ini juga berkaitan dengan kondisi kehidupan pada masa itu. Ketika mereka ada di tengah-tengah penjajahan Roma, mereka sudah mulai merasa kehilangan segala sesuatu. Mereka mengharapkan sesuatu yang baru. Karena itu kalau penglihatan-penglihatan yang ada, ya,
yang ada dalam kitab Wahyu juga sebenarnya berkaitan dengan pemerintah Roma pada masa itu, yang menjajah mereka dengan sangat keras. Karena Israel hidup selama ratusan tahun, mereka hidup sebagai budak. Ketika Yesus hadir pada masa itu juga, mereka juga sedang diperbudak oleh Roma. Jauh sebelum itu, bangsa Israel juga hidup diperbudak di Babel, di Mesir. Orang-orang yang hidup dengan cara yang demikian itu tentu mengharapkan sesuatu yang baru, sebuah kebaruan di dalam hidup mereka. Karena itu dalam visi Yohanes dikatakan, aku melihat langit yang baru, bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Karena Yerusalem yang lama mengalami kehancuran. Identitas mereka ketika Bait Allah dihancurkan, orang Israel kehilangan identitas mereka. Karena identitas mereka adalah Bait Allah pada masa itu. Tapi ketika Bait Allah dihancurkan tahun 70, mereka hilang identitas. Karena itu sampai hari ini Yerusalem itu menjadi kota yang selalu dipertahankan. Karena di sana identitas mereka. Dalam kehidupan orang Yahudi, apa yang tertinggal sekarang di sana? Tidak ada lagi selain tembok ratapan. Bait Allah sudah tidak ada lagi. Yohanes di dalam visinya menggambarkan akan penglihatan sesuatu yang baru di dalam hidup. Apa yang dia lihat? Ayat yang ke-6 dikatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semua yang telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Visi atau pewahyuan yang didapat oleh Yohanes menjadi sebuah semangat baru bagi umat pada masa itu. 7 jemaat yang menjadi tujuan wahyu mendapatkan penguatan. Harapan tentang sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang ingin digapai dan diharapkan. Kalau kita baca dalam nats yang menuntun kita, Yohanes 17, ada harapan Yesus juga di situ. Yohanes 17 adalah doa Yesus, ya, untuk murid-muridnya. Ayat 21 di situ dikatakan supaya mereka semua menjadi satu. Harapan Yesus bahwa semua menjadi satu, ut omnes unum sit, yang kemudian kita pakai di dalam pergerakan kita sebagai semboyan utama kita, supaya semua menjadi satu. Itu adalah doa dan harapan Yesus. Sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya dunia percaya kita mesti menjadi satu. Tapi kalau kita tercerai-berai satu dengan yang lain dalam pergerakan kita, orang tidak percaya bahwa kita datang dari Tuhan. Anda tahu kenapa kita pakai simbol salib? Salib ini simbol apa? Non-violence resistance.
resistensi tanpa kekerasan. Yesus memilih jalan salib, bukan memilih jalan yang ditawarkan oleh Petrus. Bahkan ketika Yudas mendorong supaya dia bergabung dengan orang-orang Selot untuk melakukan pemberontakan, Yesus bilang tidak. Tapi dia memilih jalan salib. Jadi ingat baik-baik, pergerakan GMKI yang kita pilih adalah non-violence resistance. Resistensi atau perlawanan tanpa kekerasan. Perlawanan tanpa kekerasan itu yang bagaimana? Bukan main fisik. Karena itu orang GMKI tidak boleh main fisik. Kritis boleh, tapi jangan pakai fisik. Apalagi kita bawa simbol salib. Kalau orang melakukan kekerasan dengan membawa salib, berarti dia tidak paham makna salib. Amin, kok? Amin. Jangan terlalu tegang-tegang. Kritis boleh, tapi tidak boleh anarkis. Yesus tidak pernah meneladankan anarkisme di dalam perjuangan-perjuangan. Itulah semangat yang seharusnya dimiliki oleh GMKI. Jangan-jangan kita bukan menghadirkan kebaruan, tapi justru dalam pergerakan kita kembali ke fase atau era sebelumnya. Perjuangan dengan kekerasan. Yesus membawa jalan baru. Perjuangan tanpa kekerasan. Lalu kemudian diteladani oleh siapa? Gandhi di India. Gandhi sukses melakukan perlawanan terhadap Inggris di India. Dia seorang Hindu, tapi dia meneladani jalan yang dipilih Yesus. Non-violence, resistance. Dan India menjadi negara yang merdeka. Karena itu, sebagai orang-orang GMKI, kita mesti menaruh itu dalam pikiran kita. Yesus telah menawarkan sesuatu yang baru. Kalau hukum sebelumnya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, Yesus bawa sesuatu yang baru apa? Kasih. Kasih menjadi sesuatu yang baru di dalam perbendaharaan mereka. Orang-orang Yahudi yang melawan kekerasan dengan kekerasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus datang dengan sebuah pengajaran yang baru. Kasihilah musuh. Jika engkau ditampar pipi apa? Kiri kok kan? Orang belum tampar kita saja baru senggol sedikit di Facebook, kita sudah tidak bisa tahan diri. Ya. Jangan senyum-senyum. Ya. Belum ditampar, Anda boleh dikritik saja, disenggol sedikit di media sosial, Anda sudah bereaksi. Ini mesti ada di dalam pikiran kita. Yesus mengajarkan keteladanan dalam hidup. Dia menghadirkan sesuatu yang baru. Kasih adalah sesuatu yang baru, yang membebaskan orang. Kenapa? Karena dengan kasih, rangkaian atau ikatan balas-membalas itu selesai di situ. Karena itu Yesus berdoa dalam Yohanes 17, doa yang sangat panjang. Dan inti dari doa itu bahwa ut omnes unum sum.
Semoga semuanya menjadi satu. Hanya ketika kita menjadi satu, maka dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kita satu kok belum. BPC dengan apa? Kabit-kabit bisa sejalan atau tidak? Senior dengan BPC bisa sejalan atau tidak? Dan yang paling utama, apakah kita sejalan dengan Yesus atau tidak? Jangan sampai kita pikir yang kita lakukan yang paling benar, tapi bukan yang dikehendaki Kristus. GMKI mesti bertanya kepada sang kepala gerakan. Siapa sang kepala gerakan kita? Yesus Kristus. Karena itu tanyakanlah kepada sang gerakan kita, betulkah pergerakan yang dilakukan oleh GMKI hari ini sudah searah dengan apa yang Kristus kehendaki atau tidak? Jangan sampai kita berjuang mati-matian dan kita pikir ini perjuangan yang sudah kita tempuh, ternyata kita salah arah. Arah perjuangan kita justru salah. Kalau main game tuh, balapan itu kan ditulis itu wrong way, ya, salah arah. Orang balapannya ke sana, kita larinya ke belakang. Mau 20 putaran pun tidak akan pernah sampai di finish. Karena kita tidak ikut arah yang seharusnya. Karena itu tema kita mengingatkan, lihatlah Kristus menjadikan semuanya baru. Kristus selalu membawa kebaruan di dalam kehidupan kita. Kebaruan itu identik dengan kesegaran. Kebaruan itu identik dengan harapan. Kebaruan itu identik dengan sukacita. Karena itu mukanya jangan murung-murung begitu. Coba senyum, sekcap. Ini sekcap ini paling susah dia senyum. Tapi kalau dia senyum satu kali juga bahaya. Karena itu, saudara-saudara, dalam usia yang ke-10, bis Natal adalah momentum terbaik untuk kita mengevaluasi perjalanan kita. Apakah kita on the right track atau on the wrong track? Sudahkah GMKI cabang Kefa berada di jalur yang seharusnya, atau kita sedang berarah pada jalur yang salah? Bagaimanapun kita berusaha, tidak pernah tiba. 10 tahun bukan usia yang singkat. 10 tahun perjalanan kita mesti dievaluasi dengan baik. Apa pencapaian-pencapaian kita? Apa yang sudah kita capai? Jangan sampai kita lelah tapi kita jalan di tempat, lalu kita merasa capek sekali. Coba lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang, kok 10 tahun kita ada di sini saja. Padahal kita menghabiskan energi yang sangat banyak. Dis Natalis menjadi kesempatan untuk berefleksi. Dis Natalis menjadi kesempatan untuk melihat kembali tapak-tapak pelayanan yang kita lakukan. Sudahkah kita menghadirkan kebaruan atau tidak? Dalam gagasan, inovasi, harus ada kebaruan. Pandemi COVID ini mendorong kita mesti menghadirkan banyak kebaruan.
dalam berbagai aktivitas organisasi. Sekarang Bill Gates meramalkan 2 tahun, 3 tahun lagi orang semua akan bekerja bukan lagi dalam dunia nyata, tapi kantornya akan ada di mana? Di metaverse. Bukan universe lagi. Universe apa? Dunia. Tapi dia sudah menjadi meta. Meta sesuatu yang tanpa batas. MKI sudah siap masuk ke sana belum? Karena kalau Bill Gates omong, itu dia sudah semacam jadi Tuhan di dunia. Dia omong COVID berapa tahun yang lalu, kejadian COVID. Dia siapa sebenarnya? Dunia mulai ada dalam genggaman beberapa orang. Karena itu firman menjadi kekuatan bagi kita dalam pergerakan-pergerakan kita. Apakah PA masih jalan atau tidak? Karena GMKI lahir bukan pertama-tama karena aktivitas di luar, tapi dimulai dari apa? PA, pemahaman Alkitab, refleksi, aksi, refleksi, bukan aksi, refleksi. GMKI mulai dengan refleksi, baru dia bikin aksi. Karena kalau sebuah aksi tanpa refleksi, itu yang tadi saya bilang, mungkin kita berjalan on the wrong track. Jangan sampai kita lebih banyak aksi daripada refleksi. Terlalu banyak aksi daripada refleksi itu yang orang bilang, omong aja baru pikir. Harusnya pikir dulu baru omong. Berefleksi melalui firman, lalu kita tahu peta kita harus buat apa. Bukan kita buat lalu kita cari di mana itu firman yang bisa melegitimasi apa yang saya lakukan. Itu sama seperti kita taruh firman di mulut Yesus. Seharusnya pergerakan kita dimotivasi karena sebuah refleksi atas firman. Kenapa kita harus mengkritisi ini? Dia harus punya dasar di sini. Itulah yang membedakan organisasi ini dari satu sama. Karena kalau dia tidak pakai ini lagi, ini kasih keluar, dia hanya akan sama dengan organisasi sekuler yang lain. Roh pergerakan kita tidak boleh jatuh sama dengan yang lain. Dulu ketika kami di Salatiga, kami selalu mengkritisi. Kita tidak boleh jatuh sama dengan yang lain. Kita harus punya ciri yang membedakan. Kritis perlu, tapi di atas kekritisan apa? Solutif. Memberi solusi, memberi jalan keluar. GMKI harus menjadi problem solver di daerah ini. Dan bukan sebaliknya GMKI menjadi problem maker. Apakah kita sudah ada di pergerakan yang seharusnya? Beberapa waktu yang lalu Ibu Ketua Sinode WA saya, Pak Ketua Klasis, saya ada baca di sini. Bagaimana dengan teman-teman? Saya bilang, Mama biarkan mereka belajar.
Saya percaya mereka akan sampai pada satu titik. Mereka belajar di situ. Kita juga pernah melewati fase-fase. Tetapi yang harus dipertahankan adalah mulailah dengan refleksi, bukan dengan aksi. Itu yang membedakan pergerakan GMKI dengan organisasi yang lain. Kita mulai dengan refleksi. Sehingga saya katakan kepada Ibu Ketua Sinode, supaya mereka belajar. Saya juga tidak pernah melarang mereka atau menelpon mereka. Biarkan. Mereka akan belajar sampai pada satu titik untuk memilah. Apakah kita mulai dengan aksi atau kita mulai dengan refleksi. Saya omong begini bukan berarti mengebiri kekritisan teman-teman. Tapi saya sampaikan seperti ini supaya sekali lagi kita back to the Bible. Kembali kepada firman. Kita melakukan sesuatu bukan semata-mata karena keinginan saya sebagai ketua atau sekretaris. Tapi kita melakukan karena dasar firman. Karena firman bilang bahwa belalah yang benar. Karena itu saya membela yang benar. Karena firman bilang tegakkan keadilan. Karena itu kita tampil dalam aksi kita untuk menegakkan keadilan. Amin. Amin. Dia harus berdasar. Tanpa ini, sekali lagi saya bilang, ini akan disalahpahami. Yesus memilih jalan salib, via dolorosa, non-violence resistance, sekali lagi saya katakan. Jalan tanpa kekerasan. Karena itu, kritislah, tetapi santun. Kesantunan itu penting. Yesus ketika dimaki, diludahi, apa yang Yesus lakukan? Balas memaki, balas meludahi? Tidak toh? Jadi stop berpolemik di media. Anak-anak GMKI punya pergerakan, bukan di Facebook. Pergerakanmu ada di mana? Di dunianya. Belalah. GMKI tidak perlu buzzer. Saya mengamati. Akhirnya kita ribut di media sosial, lalu melupakan aksi kita yang seharusnya. Arah kita kemana. Itu yang selalu saya bilang, bahwa ketika kita terlalu lama aktivitas ada di dunia virtual, kita melupakan dunia nyata. Pertanyaannya, berapa banyak konten di dunia virtual yang positif? Kalaupun kita terjun ke sana, kita mesti menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Coba lihat statusmu hari ini. Saya minta status-status anak GMKI tidak usah alay-alay ya. Jangan maki-maki orang. Kalau ada anak GMKI yang statusnya maki-maki orang, saya panggil ketuanya. Karena ciri GMKI tidak demikian. Amin kok? Amin. Tampilkanlah status yang menyejukkan. Pakailah mulut kita untuk memberkati dan bukan sebaliknya untuk mengutuk. Kalaupun orang menilai pekerjaan kita, bungkam dia dengan aksi dan bukan dengan reaksi. Mari membungkam mereka dengan aksi yang nyata. Saya senang sekali ketika COVID, ketika Seroja, mereka tampil di depan.
Saya bangga sekali menunjukkan kehadiran kita di sini. GMKI mesti hadir memberi solusi, yang saya bilang. Problem solver, bukan problem maker. Satu langkah di atas kekritisan adalah solutif. Apa gagasanmu sebagai GMKI? Anda boleh kritik pemerintah semau, tapi sampaikan gagasan. Saya kritik, tapi saya punya solusi. Harusnya begini. Kita mesti sampai di puncak itu. Karena itu, selamat ulang tahun yang ke-10 GMKI Cabang Kefa. Hadirkan kebaruan karena Kristus telah menjadikan semuanya baru. Amin. Amin. Tuhan menolong pergerakan kita karena hanya Kristuslah sang kepala gerakan. Amin.